Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa channel YouTube Media Capdin Jombang dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar puasa kita hari ini? Semoga senantiasa lancar dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan paripurna bagi umat Islam. Di bulan ini kita dilatih untuk meningkatkan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu syiar yang paling semarak di bulan suci Ramadan ini adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam selama bulan suci Ramadan. Ibadah ini dikerjakan setelah sholat isya dan sebelum sholat witir. Boleh dilakukan secara berjamaah di masjid, di musola, atau dilakukan secara sendiri-sendiri di mana saja, termasuk di rumah. Keutamaan sholat tarawih memang sangatlah besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, bisa itu berupa sholat tarawih, sholat tahajud, sholat sunnah yang lainnya, tadarus Al-Quran, tilawah, dzikir, dan lain-lain kebaikan lain-lain pada malam Ramadan, dengan penuh keimanan dan pengharapan akan ridho Allah, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun, di tengah antusiasme dan semangat kebersamaan ini, ada satu fenomena menarik, tapi sekaligus menjadi bahan koreksi bagi kita bersama. Apa itu? Saking semangatnya ingin melakukan sholat tarawih, kita melihat tidak jarang banyak jamaah yang begitu setelah selesai sholat fardu isya langsung bergegas berdiri, merapatkan shaf untuk sholat tarawih dan meninggalkan sholat sunnah ba'diyah isya. Sobat pendidikan, sekaligus pemirsa sekalian, mari kita dudukkan perkara ini dengan kacamata ilmu dan kedewasaan beragama. Mari kita analisis. Sholat ba'diyah isya adalah bagian dari sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan setelah atau sebelum sholat wajib. Syekh Abu Suja dalam kitab Matan Takrib yang tipis itu merincikan bahwa sunnah yang mengiringi sholat fardu itu ada 17 rakaat, baik yang berhukum sunnah muakkadah atau sunnah yang ghairu muakkadah. Dan di antaranya adalah
2 rakaat ba'da sholat isya yang dirangkai dengan 1 rakaat sholat witir. Sholat sunnah rawatib ini bukanlah amalan sunnah biasa. Ini adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Muhammad SAW dalam keseharian beliau. Bahkan jaminannya adalah surga. Rasulullah menyampaikan, "Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin isna asyrata rak'atan tatawwa'an ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah." Jika seorang hamba Allah sholat demi Allah Ta'ala 12 rakaat sunnah setiap hari sebelum dan setelah sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkannya sebuah rumah di surga. Lalu bagaimana sih hukumnya orang yang mengejar tarawih tetapi meninggalkan sholat ba'diyah isya? Memang secara hukum fikih melaksanakan sholat tarawih sebelum melaksanakan sholat ba'diyah isya itu memang diperbolehkan. Boleh-boleh saja, tidak berdosa dan sholatnya sah. Namun meski demikian yang lebih utama adalah melaksanakan sholat ba'diyah isya terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama atau yang disebut dengan pendapat yang al-ashah, bahwa sholat ba'diyah isya yang merupakan bagian dari sholat sunnah rawatib, kedudukannya lebih utama dibandingkan sholat tarawih. Orang yang mengejar ibadah musiman seperti tarawih, namun meremehkan bahkan meninggalkan ibadah harian yang dijaga ketat oleh Nabi Muhammad SAW seperti sholat ba'diyah isya, adalah tanda bahwa ia masih perlu mendewasakan diri dalam beribadah. Ia belum sepenuhnya menghayati makna fikhu aulawi atau fikih prioritas. Ibaratnya dalam dunia pendidikan, kita terlalu sibuk mengejar ekstrakurikuler yang meriah dan penuh euforia, tapi justru bolos di mata pelajaran inti. Tarawih itu memang luar biasa mulia, tetapi sunnah rawatib adalah penambal dan penyempurna kekurangan sholat fardu kita yang harus senantiasa kita kawal. Oleh karena itulah pesan penting dari tausiah singkat ini adalah mari kita jaga keseimbangan dan ketenangan dalam beribadah. Mari kita jaga sholat ba'diyah isya kita di malam-malam tarawih kita. Di malam-malam Ramadan berikutnya, setelah salam sholat isya dan berzikir sejenak, jangan buru-buru, berdirilah dengan tenang, niatkan untuk menunaikan 2 rakaat ba'diyah isya. Sempurnakan hak ibadah harian kita. Baru setelah itu kita bergabung dengan para jamaah untuk menyelami keindahan dan kekhusyuan sholat tarawih. Inilah yang utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pemahaman agama yang baik kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi dewasa dalam beragama dan bijak dalam memilih rangkaian ibadah berdasarkan fikih prioritas atau fikih aulawi. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, mampu menghidupkan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas, kemuliaan, dan ibadah.
teruslah dukung program-program edukatif dari channel Media Cabdin Jombang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.